Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dewa Fakhyar Risabila dari SMA Negeri 2 Ponorogo. Kali ini dalam lomba debat bahasa Indonesia yang mengangkat mosi bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa barunya hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan juga indeks kejujuran itu saja. Nah, saya selaku tim oposisi pemerintah tentunya sangat menyetujui adanya mosi ini. Yang pertama, sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui terlebih dulu inti-inti yang ada dalam mosi yang kita perdebatkan pada kesempatan kali ini. Nah, dalam mosi ini ada 3 aspek yang dapat kita garis bawahi. Yang pertama adalah korupsi, kemudian indeks integritas sekolah, dan juga indeks kejujuran siswa. Nah, perihal korupsi. Korupsi itu secara sederhana dapat kita artikan sebagai suatu tindakan memperkaya diri dengan cara penyalahgunaan wewenang, jabatan, dan juga kebijakan yang mana tindakan korupsi ini dapat merugikan keuangan dan juga perekonomian negara. Nah, kemudian indeks integritas sekolah itu dapat kita artikan sebagai suatu pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kemudian indeks kejujuran siswa itu dapat kita artikan sebagai suatu pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, mengapa di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi seleksi penerimaan mahasiswa barunya hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa? Nah, yang pertama karena negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi melihat korupsi yang mana korupsi ini dilakukan oleh oknum pejabat, dan oknum pejabat-pejabat ini itu melalui proses seleksi melalui dunia pendidikan, yang mana dalam hal ini adalah melalui penerimaan mahasiswa baru yang ada dalam universitas. Nah, mengapa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi seleksi penerimaan mahasiswa barunya hanya didasarkan pada kedua indeks ini saja? Yang pertama karena metode pengukuran kedua indeks ini itu sangat kurang objektif, yang mana hanya didasarkan pada kejujuran saja. Yang mana apabila kita melihat seleksi penerimaan mahasiswa baru itu hanya didasarkan pada kejujuran saja, maka mahasiswa-mahasiswa yang diterima melalui proses seleksi ini beresiko tinggi memiliki moral yang rendah. Yang mana apabila mahasiswa-mahasiswa dengan moral yang rendah itu menjadi penjabat, maka pejabat-pejabat itu juga akan memiliki moral yang rendah dan rawan melakukan tindakan korupsi. Nah, mengapa demikian? Karena apabila proses seleksi ini hanya didasarkan pada kejujuran saja, mahasiswa-mahasiswa yang ingin menempati kuota kursi yang ada di universitas itu dapat melakukan segala cara, yang mana cara-cara ini tidak hanya cara-cara yang baik, dan ini juga termasuk cara-cara yang kotor. Nah, dikutip dari okezone.com di sini yang mengatakan, artikel ini mengatakan bahwa pada tahun 2019 KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi itu membuka kasus bahwa adanya uang pelicin yang dilakukan untuk masuk fakultas kedokteran di suatu universitas. Nah, bukti ini itu dapat memberikan kita pandangan baru bahwa apabila seleksi penerimaan mahasiswa baru itu hanya didasarkan pada kejujuran saja, yang mana seleksinya itu kurang objektif, maka mahasiswa-mahasiswa yang ingin menempati kursi itu dapat melakukan segala cara, dan itu termasuk cara-cara yang kotor. Nah, kemudian apabila kita melihat negara-negara dengan tingkat korupsi paling rendah di dunia, yang mana kita kutip dari rakyathukum.com, yang mana Denmark menempati urutan pertama yang disusul Selandia Baru dan Finlandia. Itu negara-negara ini melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru itu tidak hanya berdasarkan kejujuran saja, yang mana seleksi penerimaan mahasiswa baru di negara-negara tersebut itu seleksinya sangat objektif, karena yang dihitung untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru tidak hanya kejujuran, tapi juga moral dan juga tingkat akademis mahasiswa-mahasiswa yang akan diterima di sana. Nah, hal ini dapat memberikan kita pandangan bahwa untuk mendapatkan generasi-generasi yang baik, maka diperlukan pula proses seleksi yang baik pula, proses seleksi yang ketat untuk
mencari bibit-bibit unggul yang dapat memimpin kita dalam kehidupan bernegara nanti. Karena apabila kita apabila 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 pejabat pemerintah itu melalui proses seleksi yang kurang objektif, maka berisiko tinggi pejabat pemerintah itu dapat melakukan tindak pidana korupsi. Nah, intinya mengapa di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi itu seleksi penerimaan mahasiswa barunya hanya didasarkan pada indeks integritas kepala dan indeks integritas siswa saja? Karena pejabat-pejabat yang melakukan korupsi itu apabila melalui proses seleksi yang kurang objektif, maka pejabat-pejabat itu berisiko tinggi memiliki moral yang buruk, dan juga pejabat-pejabat itu dapat melakukan tindak pidana korupsi karena proses seleksi yang kurang ketat dan juga kurang objektif. Nah, demikian dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.